koperasi dengan bisnis anggota. Koperasi memiliki 3 bentuk hubungan penting yang menjelaskan berbagai hubungan dalam koperasi, seperti hubungan kepemilikan, yaitu anggota sebagai pemilik koperasi, lalu ada hubungan pelayanan dalam koperasi melalui kerjasama ekonomi antar anggota koperasi, dan hubungan pasar dalam koperasi berupa pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Terdapat 4 hal pokok yang harus diperhatikan guna memaksimalkan hubungan koperasi dengan bisnis anggotanya, yaitu 1. Meningkatkan jumlah anggota untuk menentukan mutu manajemen koperasi yang sifatnya partisipatoris dalam rapat anggota dan menyusun strategi koperasi. Kedua, peningkatan modal. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. 3. Peningkatan volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Keempat, peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, agar anggota dapat merasakan efek pelayanan koperasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah ada koperasi, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dibandingkan dengan badan usaha lain, koperasi relatif memiliki keunggulan yang melekat pada jati diri koperasi. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, skala ekonomi, yang dimaknai sebagai suatu tingkatan efisiensi yang tinggi karena kegiatan produksi perusahaan koperasi mendekati atau mencapai kapasitas maksimal. Yang kedua adalah daya tawar. Daya tawar didapatkan koperasi jika anggota koperasi yang berprofesi sama mampu menyatukan diri dalam berbagai kegiatan. Contohnya adalah pengusaha tahu dan tempe bersatu dalam wadah koperasi dengan harapan mereka dapat meningkatkan bargaining position baik dalam membeli bahan baku maupun interferensi pasar. Lalu yang ketiga adalah daya saing. Daya saing diperoleh karena koperasi berada pada skala ekonomi yang ekonomis, yaitu mampu memproduksi produk secara optimal sehingga HPP-nya rendah. Di samping juga memiliki daya tawar secara kooperatif. Dengan kondisi tersebut, koperasi memiliki kemampuan kompetitif yang lebih tinggi di pasar sehingga tercipta keseimbangan baru di pasar. Yang keempat adalah interlinkage market, adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Dalam konteks ini, perusahaan koperasi dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pelaku ekonomi, yaitu antar anggota koperasi. Interlinkage market adalah keterkaitan pasar yang terjadi karena adanya hubungan antar pembelian dan penjualan. Lalu yang kelima adalah partisipasi. Partisipasi didapat dari prinsip anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Dengan prinsip ini, seorang anggota koperasi sudah seharusnya membiayai koperasi miliknya dengan memberikan kontribusi keuangan dalam bentuk simpanan pokok. Yang keenam adalah biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya-biaya lain di luar biaya produksi yang dipakai diminimalkan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kontrol antara anggota, terutama kontrol anggota terhadap pengurus dan manajemen, sehingga berbagai biaya dapat ditekan. Yang ketujuh adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan situasi terdapatnya penjual dan pembeli yang jelas sebagai kekuatan komparatif yang dimiliki koperasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kekurangan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Nah, meskipun koperasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, tetapi dalam praktiknya, eksistensi koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi tidaklah terlalu nyata. Ada beberapa kelemahan yang sering muncul dalam koperasi, khususnya di Indonesia. Apa aja sih kekurangannya? Nah, yang pertama adalah adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. Kepentingan yang berbeda antar anggota koperasi seringkali berakibat pada konflik kepentingan di dalam koperasi.
Nah, pada dasarnya, kepentingan koperasi bertumpu kepada kepentingan anggota, baik anggota sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Pada banyak kasus, kepentingan pengurus lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan anggota. Dengan kondisi demikian, dominasi pengurus dalam menjalankan koperasi akan semakin kuat. Nah, dalam konteks tersebut, koperasi tidak akan bisa menjadi organisasi yang benar-benar mandiri, tetapi justru menjadi alat kepentingan bagi sebagian pengurus dan dapat pula diorganisasi untuk mendapat bantuan dari luar. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan menghambat kinerja koperasi karena sangat bertentangan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kepentingan anggotanya dan mendanai dirinya sendiri. Yang kedua adalah kurang mandiri atau lack of independence. Nah, sebagian besar koperasi Indonesia ternyata tidak mandiri, bahkan seringkali lahirnya koperasi justru dipicu oleh berbagai program pemerintah seperti dana hibah, kredit lunak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tidak fokus atau unfocused. Umumnya, koperasi di Indonesia tidak fokus terhadap satu bidang usaha tertentu. Banyak koperasi yang menjalankan lebih dari satu usaha atau bahkan multi usaha atau serba usaha. Nah, kondisi bisnis yang demikian tidak akan berdampak besar bagi kepentingan ekonomi anggota. Oleh karena itu, koperasi sebaiknya fokus terhadap satu atau dua usaha tertentu. Jika usaha yang dimiliki masyarakat di suatu daerah lebih dominan bergerak pada usaha pertanian, koperasi yang didirikan adalah koperasi yang hanya melayani usaha-usaha dalam bidang pertanian. Koperasi simpan pinjam tidak diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan konsumtif, tetapi untuk kegiatan-kegiatan produktif. Nah, poin yang terakhir adalah lemahnya jaringan koperasi atau weak link. Nah, salah satu kunci keberhasilan bisnis terletak pada jaringan atau link atau networking, baik menyangkut pasar, bahan baku, maupun sumber dana. Dikarenakan keunggulan kooperatif tidak begitu berjalan, jaringan dengan sendirinya tidak terbangun. Nah, jika kekuatan anggota dapat disatukan, koperasi dengan sendirinya akan mampu menciptakan pasar yang besar. Dikarenakan bargaining position yang dimilikinya, akses terhadap bahan baku merupakan kekuatan tersendiri jika keunggulan koperasi cepat dibangun. Nah, selain kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan tadi, masih banyak kelemahan-kelemahan koperasi yang memang dirasa menghambat perkembangan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi. Selanjutnya yaitu kerjasama koperasi. Kerjasama dalam koperasi dapat dimaknai dalam 3 alternatif, yaitu yang pertama, kegiatan unit-unit usaha koperasi pada tingkat mikro dalam suatu pasar. Yang kedua, kerjasama ekonomi direncanakan pada tingkat ekonomi secara keseluruhan dengan unit usaha di organisasi menurut prinsip birokrasi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang direncanakan pada tingkat ekonomi yang luas dengan unit-unit usaha. Kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum dan dapat pula membentuk proyek atau kemitraan tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama bukan dengan usaha koperasi. Kerjasama yang dilakukan oleh koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan membentuk wadah baru, misalnya joint venture. Selanjutnya, kerjasama koperasi dengan bukan koperasi dapat berbentuk pembiayaan program CSR dan PKBL. Partisipasi dalam koperasi. Ibnu Sujono 2009 merumuskan keberhasilan ekonomi koperasi dari sudut pandang mikro. Pendekatan dari sudut pandang perusahaan dicirikan oleh beberapa indikator yang meliputi 1. Peningkatan anggota perorangan, 2. Peningkatan modal, terutama modal yang berasal dari koperasi sendiri. 3. Peningkatan volume usaha. 4. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Sementara itu, pendekatan dari sudut pandang efek koperasi dicirikan dengan beberapa indikator. Berikut, produktivitas, efektivitas, adil dalam melayani anggota tanpa diskriminasi, mantap. Rangsangan partisipasi.
Hanel menjelaskan beberapa indikator rangsangan partisipasi dalam bentuk insentif bagi anggota yang meliputi 1. Peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang penting bagi anggota untuk turut memberikan kontribusi bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi. Kedua, kontribusi anggota dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk sarana keuangan. Ketiga, partisipasi anggota dalam pengambil keputusan seperti penetapan tujuan dan pengawasan tata kehidupan koperasi. Model partisipasi. Kualitas partisipasi akan sangat tergantung dari 3 variabel, yaitu anggota, manajemen koperasi, dan program partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi. Jika ketiga variabel ini sejalan, partisipasi akan berhasil. Dalam praktiknya, partisipasi tidak selalu membuahkan hasil yang baik bagi semua pihak. Pengguncang manajemen partisipasi akan sangat bergantung pada 1. Waktu yang tersedia. Artinya partisipasi selalu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kedua, kemauan anggota untuk berpartisipasi. Sebab tidak semua anggota mau berpartisipasi aktif di dalam koperasi. 3. Sistem imbalan partisipasi tidak akan menarik jika imbalan tidak adil atau promosi tidak wajar. Keempat, sifat dari pekerjaan. Pertentangan ini akan lebih banyak dialami oleh koperasi serba usaha, multipurpose corporation, yang memiliki berbagai macam unit usaha. Pada kondisi seperti ini, mismanagement akan sangat mungkin terjadi. Contoh dapat berupa 1. Semakin banyak usaha yang dimiliki koperasi, semakin banyak potensi terjadinya pertentangan. Kedua, semakin banyak ragam usaha koperasi, semakin besar kekuasaan dan wewenang yang ada pada manajemen koperasi, sehingga koperasi akan menjadi semakin kompleks dan menyebabkan peningkatan biaya partisipasi anggota. 3. Tingginya biaya partisipasi dalam mengontrol anggota dan tingginya biaya manajemen konflik dapat membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan koperasi karena daya saingnya di pasar akan menurun. Di Indonesia, koperasi unit desa atau KUD semakin mengarah ke koperasi serba usaha, multifungsi dan multi anggota. Lebih jauhnya, Robke menjelaskan koperasi serba usaha seperti KUD dengan jumlah yang besar dan daerah kerja yang lebih luas dapat mengakibatkan 1. Adanya pertentangan di antara para anggota yang dapat memperkokoh kedudukan anggota yang lebih kuat dan lebih kaya. 2. Banyaknya pertentangan antara pengelola atau manajemen dengan anggota malah akan mengukuhkan kedudukan pengelola atau manajemen. 3. Pertentangan antara KUD dengan PUS KUD yang akan mengukuhkan kedudukan PUS KUD. Bagi KUD yang banyak mengalami pertentangan di antara pelaku-pelakunya, keputusan-keputusan penting ditentukan oleh pihak manajemen yang lebih atas. Untuk memperbaiki partisipasi anggota agar koperasi berjalan secara efektif, maka beberapa hal berikut perlu ditimbangkan. 1. Perlunya kebijaksanaan untuk mengurangi kompleksitas organisasi dan manajemen dengan menerapkan teknologi manajemen tepat guna. 2. Perlunya bantuan audit eksternal untuk beberapa KUD yang belum mampu membayar. 3. Perlunya pengembangan sistem audit internal untuk evaluasi diri. 4. Audit eksternal harus meliputi audit tentang pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, rencana koperasi tentang promosi dan laporan pelaksanaan serta hasil promosi anggota. 5. Perlu adanya desentralisasi dalam KUD. 6. Dimungkinkan adanya lebih dari satu KUD dalam suatu kecamatan. Masalah dalam partisipasi. Permasalahan utama yang umumnya terjadi dalam koperasi biasanya ditunjukkan oleh konflik kepentingan antar anggota dan pengurus, serta biaya partisipasi guna menciptakan rasa puas terhadap kebutuhan anggota. Konflik kepentingan sering kali terjadi karena koperasi beroperasi secara tidak seharusnya. Kesimpulan, sebagai sebuah badan usaha yang memiliki keunggulan komparatif, koperasi memiliki hubungan yang spesifik dengan para anggotanya. Hal ini dikarenakan selain anggota adalah pemilik usaha, anggota juga berperan sebagai konsumen. Kelebihan yang dimiliki koperasi ialah terutama dalam bentuk skala ekonomi, daya tawar, ketidakpastian, dan biaya transaksi yang mana pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada anggota dalam terpenuhinya sasaran.